Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kick Candy dan masih juga bersama Dian Pelangi ya. Tadi Dian cerita dulu dipaksa oleh orang tua masuk SMK, Sekolah Menengah Kejuruan, jurusan Tata Busana. Tapi Dian, berapa lama beradaptasi dengan perasaan kecewa selama di SMK dan kapan mulai merasa bahwa ya ini sebenarnya bidang yang aku bisa tekuni atau yang aku bisa sukai? Itu berapa lama di SMK waktu itu? Lebih jelasnya waktu lulus sih. Waktu lulus SMK tuh saya ngerasa jadi bahwa 3 tahun menderita 3 tahun ya? tuh bener-bener struggling ya gitu. Jadi 3 tahun tuh bener-bener setiap pulang sekolah nih, kalau di SMK kan praktek ya, pelajaran akademisnya tuh nggak terlalu banyak. Jadi pada saat praktek tuh setiap pulang sekolah itu jahitan praktek tuh saya lempar gitu loh. Jadi begitu sampai rumah saya pengen nunjukin sama orang tua saya bahwa saya nggak suka gitu loh. Saya bener-bener ngerasa struggling banget di situ gitu kan. Jadi setiap pulang sekolah saya selalu lempar hasil praktek, aduh nggak sanggup gitu kan. Terus ibu saya dengan sabarnya ngambil, mana sih nih ibu bantuin gitu, dijahitin, dijelujurin. Jadi ibu saya benar-benar berperan besar lah dalam apa ya, struggling saya waktu di SMK dulu gitu. Saya juga kadang bandel gitu, tapi mungkin buat teman-teman SMK jangan diikutin ya. Kadang tuh jahitan saya kasih ke tukang jahit gitu loh, tolong dijahitin ya gitu. Oh, jadi tiru ya. Berarti kamu bisa sukses ini sebenarnya gara-gara tukang jahit itu. Saya rasa sih kayak anak-anak SMK juga pernah kayak gitu juga. Karena memang suka overload gitu. Karena kan memang kita harus ngimbangin antara pelajaran akademis, matematika, kimia, fisika, tapi dengan pelajaran praktek juga. Lalu gitu kan. kapan persisnya Dian merasa bahwa ya ini ternyata sesuatu yang menyenangkan dan bisa menjadi profesi? Itu kapan? Sebenarnya waktu kelas 2 itu usia saya masih 14 tahun, saya udah lumayan enjoy karena saya mengalihkan kepenatan tersebut ke organisasi. Akhirnya alhamdulillah pada saat kelas 2 SMK saya terpilih menjadi ketua OSIS dan akhirnya dari situ saya berorganisasi, bersosialisasi dengan teman-teman. Saya juga aktif di pramuka, di pecinta alam. Saya dulu bangun tenda di tengah hutan, terus berkemah dan sebagainya. Kalau di tengah kota itu namanya jualan. Oh iya. Warung gitu. Nah dari situ saya udah mulai enjoy sih Bang Andi. Pada akhirnya pada saat lulus itu baru saya merasa ternyata 3 tahun ini saya banyak banget belajarnya gitu di SMK ini. Bukan hanya tentang tata busana, tapi tentang cara bersosialisasi juga, cara leadership juga dengan dari OSIS tersebut. Terus saya harus bisa menghadapi yang namanya teman-teman dari kalangan manapun gitu. Akhirnya bapak saya juga sempat cerita, bapak memaksa kamu untuk ke SMK juga biar kamu bisa menyesuaikan diri di kalangan atas maupun kalangan manapun gitu. Jadi pada saat saya di dunia pekerjaan, saya bisa menghadapi karyawan-karyawan, customer juga bisa, siapapun bisa dihadapin. Jadi itu memang dari level apapun juga. Iya, jadi memang bapak saya tuh ada message terselubungnya di situ. Kalau gitu kita harus dengarkan bapakmu itu. Ya. Baik, tentu kita semua ingin tahu bagaimana proses sampai Dian Pelangi bisa seperti sekarang ya, bisa terkenal dan karya-karyanya mendapat penghargaan, diakui dan tentu saja menghasilkan uang banyak ini ya. Tapi sebelum itu, mari kita simak dulu liputan berikut ini. Fashionista mana yang tidak kenal Dian Wahyu Utami, desainer yang cukup berpengaruh dalam tren fashion muslim tanah air. Lebih dikenal dengan nama Dian Pelangi, desainer utama Dian Pelangi Company ini memberikan warna baru dalam fashion muslim Indonesia dan mancanegara. Tapi siapa sangka kepiawaian merancang busana desainer kelahiran 14 Januari 1991 ini berawal saat ia menjadi siswa di SMK Negeri 1 Pekalongan. Di usia yang masih muda, Dian Pelangi sudah menorehkan prestasi internasional. Di antaranya, masuk dalam daftar 500 pelaku mode paling berpengaruh dunia versi majalah Business of Fashion. Dan di tahun 2018, Dian Pelangi masuk dalam 30 Under 30 Asia versi Forbes. Dan masih banyak lagi penghargaan yang didapat, baik di pentas-pentas nasional maupun di pentas internasional ya. Nah, tapi setelah tamat SMK, Dian sempat kuliah?
Ya, jadi saya sempat ambil 1 tahun program di Esmod Jakarta, jurusan Pattern Making dan Fashion Design. Boleh tahu awal mulanya betul-betul terjun ya sebagai desainer untuk fashion, untuk baju-baju muslim itu kapan persisnya? Ya, jadi persisnya itu tahun 2008 ya. Waktu itu saya udah mulai involve di dalam kegiatan-kegiatan Dian Pelangi ini. Saya selalu ikut ibu saya kemanapun, terus bantuin jualan juga gitu. Saya juga sempat berjualan di Tanah Abang. Jadi ya, jadi dulu orang tua Jualan saya, abang? iya, jadi orang tua saya pengen saya belajar berjualan juga gitu. Bukan cuman ngedesain juga gitu. Akhirnya bapak saya sewa 1 kios di Tanah Abang buat saya biar jualan. Akhirnya itu kios itu ya diisi dengan baju-baju hasil karya saya dan saya harus jualan, harus laku. Dan Dian sendiri yang jualan di situ? Saya sendiri yang jualan. Saya waktu itu bolak-balik dari Bintaro, saya dulu tinggal di Bintaro, naik kereta. Naik kereta. Rocker. Rombongan kereta. Oh iya benar. Naik kereta, turun di stasiun Tanah Abang, ya udah jalan sendiri ke kios, buka kios sendiri, jualan sendiri gitu. Jadi bapak saya benar-benar pengen saya ngerasain gitu. Berapa gimana lama sih harus melakukan? Waktu itu sekitar 6 bulan lah ya, 6 bulan sampai 7 bulanan. Setelah itu baru full di butik gitu, di store gitu kan, di butik yang beneran gitu. Jadi kan. memang orang tua sengaja ini ya? Sengaja kayaknya ya dari dulu. Nah ini pembelajaran yang menarik ya. Banyak orang tua yang nggak akan tega lihat anaknya kemudian susah gitu ya. Maunya yang enak-enak aja. Iya, bener-bener. Tapi orang tua sengaja ini melatih ya. Jadi pinter desain tapi harus juga pinter jualan ya. Iya, kayaknya saya juga banyak belajar dari bapak saya ya. Karena bapak saya dulu banyak memaksa ke sana kemari, harus jualan di sini keras dan yang pada waktu itu menurut saya itu jahat gitu ya. Apa yang dilakukan bapak saya itu jahat. Saya tadinya gitu berpikir bapaknya jahat itu. Tapi justru sekarang tuh saya sangat berterima kasih sebesar-besarnya. Saya juga gitu. berterima kasih sama bapak. Iya, kita harus semua ya, kita semua harus berterima kasih kepada bapaknya. Alhamdulillah. Dan tentu saja ibunya ya, kedua orang tua lah ya, sama-sama mengisi pribadi Dian sehingga bisa seperti sekarang. Iya. Dan alhamdulillah dari situ saya banyak belajar dari situ. Pada saat 2008 itu saya dipercaya oleh Kementerian Pariwisata untuk mempersembahkan busana Muslim Indonesia di Melbourne Muslim Fashion Festival gitu. Jadi langsung di Australia nih, bukan di Indonesia. Pada usia 18 tahun. 18 tahun. Dan 18 sejak tahun. itu sudah kemana-mana ya. Alhamdulillah dari situ coveragenya cukup banyak ya, sempat di cover di media dari Australia Lokal juga. ya? DH kalau nggak salah ya. Benar. Iya. Dan banyak deh pokoknya coverage di mana-mana. Akhirnya dari situ alhamdulillah malah kedengarannya di luar gitu Bang Andi. Jadi dari situ dapat tawaran untuk ke Dubai, ke Turki, ke mana gitu kan, ke negara tetangga gitu. Dan justru di Indonesia sendiri dulu belum terlalu rame gitu pada akhirnya. Lebih dikenal di luar ya. Iya, waktu Dan itu. memang khusus untuk baju-baju muslim Busana ya? muslim gitu. Justru Milih ya dengan sengaja. Iya, karena menurut Kenapa? mereka itu menarik aja gitu. Waktu di surat kabar di Australia itu saya ingat banget headline-nya Muslims put faith in fashion gitu. Jadi bener-bener mereka tuh kagum dengan bagaimana kita bisa combine antara faith and fashion tersebut gitu kan. Dan kenapa saya memilih untuk fokus di modest fashion karena memang saya sendiri berhijab dari kecil, dari SD, dari kelas 5 SD saya sudah fully berhijab gitu. Jadi sehingga saya memang mendesain sesuatu yang saya pakai juga gitu. Oke, menarik sekali ya. Saya tuh anak SMK gitu ya ibaratnya, tapi kok bisa sampai diperhatikan sampai ke New York University gitu. Anak SMK bicara Anak di sana. SMK.